Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Syahnia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai pembinaan bahasa Indonesia dalam dua lingkup, yaitu lingkup keluarga dan lingkup lingkungan. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkup keluarga saja. Nanti lingkup lingkungan akan dibahas oleh teman saya. Jadi dalam pengembangan atau pembinaan bahasa Indonesia dalam lingkup keluarga ini memiliki 2 poin penting. Poin yang pertama adalah fungsi dasar keluarga, di mana fungsi dasar keluarga ini juga memiliki poin-poin yang sangat penting yang patut digarisbawahi, seperti reproduksi, penugasan peran, ada juga dukungan emosional, sosialisasi, dukungan materi-materi lainnya. Lalu untuk poin kedua yaitu peranan penting. Nah, jadi dalam peranan penting lingkup keluarga ini juga ada beberapa poin yang patut kita garis bawahi ya teman-teman. Jadi kita ambil contoh seorang ibu. Seorang ibu itu menjadi tokoh utama dan pertama yang paling penting, yang memiliki peranan paling penting dalam lingkup keluarga. Mengapa? Karena ibu ini kan bisa dibilang seorang guru kan dalam keluarga itu sendiri, apalagi bagi anak-anaknya. Otomatis seorang ibu akan mengajarkan, walaupun sadar atau tidak, itu pasti akan mengajarkan pembinaan bahasa Indonesia pada anak-anaknya. Lalu setelah itu maka muncullah permulaan bahasa Indonesia itu dimulai gitu, baru dimulai gitu. Kenapa bisa dibilang ibu memiliki peranan sangat penting ataupun orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan bahasa Indonesia, pembinaan bahasa Indonesia dalam lingkungan keluarga ini? Karena keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling terkecil, betul kan? Jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam pengembangan belajar bahasa Indonesia. Jadi secara tidak sadar kita juga melakukan pembinaan pengembangan bahasa Indonesia dalam lingkup keluarga. Walaupun pembinaan pengembangan bahasa Indonesia ini tidak sebanyak yang kita dapatkan misalkan di lingkungan sosial lainnya, lingkungan sekitar, ataupun yang lebih banyak lagi akan didapatkan dari lingkungan sekolah gitu. Karena lingkungan sekolah kan memang sudah ada materinya, sudah ada konsepnya, sudah dirancang sedemikian rupa. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang pembinaan bahasa Indonesia dalam lingkungan sekolah. Pembinaan bahasa Indonesia dalam lingkungan sekolah, ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembinaan bahasa tersebut. Yang pertama, menciptakan suasana kondusif yang mampu merangsang anak. Yang kedua, membiasakan siswa menggunakan tutur lengkap dan tutur ringkas. Yang ketiga, menyediakan buku yang baik bagi siswa. Adapun tujuan pembinaan dan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah, yang pertama memiliki kesetiaan, kebanggaan, dan kecintaan terhadap bahasa negaranya sendiri. Yang kedua, tidak mudah larut dan tenggelam dalam budaya global yang kurang sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa. Yang ketiga, mampu menjadi pionir, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek. Adapun buku-buku wajib untuk dapat mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang pertama ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kedua ada Tata Bahasa, Buku Bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Selanjutnya ada buku-buku praktis yang dapat meningkatkan keterampilan bahasa Indonesia dengan baik. Yang pertama, ada Berbahasa Indonesialah dengan benar, petunjuk praktis untuk pelajar, mahasiswa, dan guru. Selanjutnya ada masalah bahasa yang dapat Anda atasi sendiri.